Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Kurniawan, BP 1911 Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan laporan akhir model 5 pada praktikum PSD tentang desain dan implementasi algoritma filter digital VIR. Jadi di sini tujuan dari tujuan dari praktikum ini itu agar dapat mendesain filter VIR dengan teknik windowing menggunakan MATLAB dan mendengarkan efek dari pemfilteran sinyal audio ya menggunakan filter VIR. Jadi di sini ada dasar teorinya, ya tentu saja kita adalah filter dari digital. Jadi di sini di mana operasi filter frekuensi dapat digambarkan sebagai operasi perkalian dengan fungsi rektangular pada domain frekuensi. Nah, lalu di sini ada juga filter digital yang dapat direalisasikan, di mana di sini ada bisa dilihat itu ripple passband di sini, dan di sini ada stop bandnya. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi dari window-window. Jadi tipe-tipe window itu di sini ada rectangular, barreled, humming, dan black band. Tiap tipe-tipe window ini memiliki kriteria transition band dan attenuasi stop band yang berbeda-beda. Nah, dapat dilihat di sini peak side lobe-nya dan approximate transition width dari main lobe-nya. Lalu di sini ada juga time domain sequence tiap dari window di sini. Nah, lalu langsung saja ke percobaan pertama di sini. Yang pertama adalah ini adalah program untuk melakukan filter di sini. Di sini kita masukkan analisis time-nya 10 detik karena audio awal di sini, audio awal yang diberikan di sini. Nah, seperti yang kita dengarkan itu noise-nya sangatlah besar sekali gitu ya. Dan kita tidak bisa mendengarkan main audio dari noise voice ini. Lalu kita di sini untuk analisis time kita berikan aja 10, jadi nanti hasil pemfilterannya akan mengeluarkan audionya menjadi hanya 10 detik saja, karena di sini kan panjang dari videonya itu panjang dari voice-nya itu 1 menit lebih. Nah, lalu di sini untuk filter ordernya dan cut off frekuensinya. Ini untuk menyimpan data filenya yang ini untuk mengambil data yang ingin kita filter. Jadi yang kita ingin filter itu noisy voice. Nah, lalu di sini kita meranging datanya dan kita masukkan di sini windowing filternya. Nah, jadi pemfilteran yang pertama dilakukan di sini itu adalah melakukan pemfilteran dengan window rektangular di sini. Nah, jadi untuk window rektangular di sini pertama saya coba untuk frekuensi filter ordernya itu 5, lalu saya simpan saja di sini pada rectangular window 1. Nah, ini adalah bentuk dari original sinyal dan rectangular window-nya. Nah, ini adalah bentuk dari filter yang sudah didapatkan, main lobe dan side lobe-nya di sini. Masih sangat sedikit dari sini, dan bentuk dari main lobe-nya di sini belum terlampak kalau bentuk rectangular di sini. Nah, jadi kemungkinan untuk voice-nya masih belum terjadi pemfilteran. Maksudnya tuh sini sudah terfilter tapi untuk noisy-nya itu masih sangat jelas. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa lakukan, saya simpan di 2 saja, lalu kita naikkan lagi di sini jadi 50. Nah, untuk 50 di sini, nah sudah hampir kotak ya bisa dibilang untuk main lobe mah, dan untuk side lobe-nya jadi lebih banyak di sini. Nah, jika kita dengarkan, nah untuk noise-nya itu tidak terlalu besar ya, masih sangat jelas ya, tapi tidak terlalu besar dibandingkan sebelumnya, dan kita sudah bisa mendengarkan main audionya. Nah, di sini saya naikkan lagi mungkin jadi 5000. Saya ganti ke rectangle window 3. Nah, bentuk dari main lobe-nya di sini sudah kotak, bisa dapat dilihat, dan ini adalah
side lobe-nya sudah sangat dempet sekali untuk side lobe-nya. 1, 2, Nah, 3, 4, 5. saya sudah bisa mendengarkan audionya dengan sangat jelas di sini. Dan untuk noise-nya mungkin bisa dibilang masih ada ya, tapi tidak sangat mengganggu gitu dan tidak sangat jelas lah bisa dibilang. Jadi kita sudah bisa mengetahui main audio 1, 2, dari 3, 4, IC voice 5. ini. Nah, mungkin jika ingin agar lebih bagus, kita bisa menaikkan lagi menaikkan lagi itunya filter aura di sini. Misalnya dinaikkan 500 maaf 50.000 maksudnya. Nah, ini 50.000. Kita dengarkan lagi. 1, 2, 3. Nah, mungkin sama tidak ada perbedaannya. Mungkin bisa dibilang 4, 5. sama saja seperti yang sebelumnya. Gitu. Tidak jauh berbeda. Kita sudah bisa mendengarkan main audio dengan jelas. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan plotnya itu dengan kita akan mengubah windownya menjadi flat top di sini. Nah, tinggal kita copy di sini windownya dan kita ganti saja. Saya close terlebih dahulu figurnya. Nah, ini untuk dengan filter window humming di sini. Yang pertama, saya akan mentes filter aura di sini 15 dan saya simpan pada humming 1. Nah, ini adalah bentuk dari filter dengan menggunakan humming di sini. Maaf sebelumnya itu melakukan humming window ya, bukan flat top. Nah, ini untuk yang humming dapat dilihat di sini untuk untuk main lobe-nya, dan bentuk dari side lobe di sini agak berbeda dibandingkan waktu rectangular tadi. Jika kita dengarkan di sini ya, humming 1, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk humming saat nilai filter aura 15 dia sudah bisa dibilang itu noise-nya tidak terlalu terdengar ya. Mungkin saya coba di sini jika misalnya 5. Saya simpan di humming 2. Ini bentuk ini tentu saja tidak terjadi pemfilterannya. Saya naikkan lagi di sini misalnya 20. Saya simpan di 2 lagi, humming 2. Ini bentuk dari filter side lobe-nya jadi lebih di sini lebih bagus ya, bisa dibilang side lobe dibandingkan yang 15 tadi. Nah, kita coba dengarkan apakah noise-nya. 1, 2, 3, 4. Tapi saat mendengarkan yang 15 di sini yang dengan filter order 20 di sini 4, noise-nya terdengar lagi, sedangkan tadi pada saat yang 15 1, 2, itu 3, 4. noise-nya tidak terdengar. Mungkin kita coba 25 di sini. Saya simpan di humming 3. 1, Nah, noise-nya 2, 3. masih terdengar juga. Mungkin saya coba tes dulu di sini. Ya, mungkin untuk yang humming ini bisa dibilang dia agak naik turun gitu. Maksudnya itu di sini saat tadi nilai filter aura 15 kita bisa mendengar jelas audionya, sedangkan jika saya naikkan lagi di sini 20 25 noise-nya itu kembali lagi. Mungkin saya tes lagi
Di sini coba 35. Ini bentuk dari filternya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi mungkin bisa kita dapat tadi waktu 1, yang paling 2, bagus itu saat 3, filter ordernya itu 4, 5. 15 di sini. Saat 15 itu dia sangat apa ya? Sangat jernih suaranya, bisa dibilang. Nah, lanjut di sini menggunakan Windows Flattop. Nah, untuk Flattop di sini ya kita tinggal mengubah juga window bagian yang apanya. Nah, di sini kita masukkan saja di sini Flattop di sini. Nah, untuk Flattop itu mungkin yang pertama kita cobakan itu 20. Lalu saya simpan pada Flattop 1. Nah, untuk apa? Untuk yang Flattop ya bisa dilihat itu sangat rendah sekali main lob di sini kayak dibandingkan dengan grafik yang yang pada saat Humming tadi kan dia lebih tinggi gitu untuk dB-nya. Sedangkan untuk yang Flattop itu frekuensi dB-nya itu di sini untuk main lob-nya bisa dibilang agak lebih rendah ya gitu. Lebih di bawah gitu. Terus mungkin kita coba dengarkan yang Flattop 1. 1, 2. Noise-nya masih ada saat filter order 20. Lalu kita coba naikkan lagi ke 30. Lalu kita simpan di 2. Nah, ini sudah dibandingkan dengan yang sebelumnya di sini lebih bisa dibilang dia lebih apa ya? Agak lebih naik ya ini frekuensinya dia. Coba kita dengarkan. 1, 2, Nah, noise-nya menjadi 3, lebih kecil 4, di sini juga. 5. Lalu di sini selanjutnya 40 saya coba. Saya simpan di Flattop 3. Nah, jika dibandingkan ini untuk filternya di sini bisa dibilang untuk main lobe-nya sama ya. Tapi perbedaannya kan di sini cuma untuk side lobe-nya gitu. Jadi semakin apa? Semakin tinggi filter loader maka akan semakin banyak juga apanya? Ripple di side lobe-nya di sini. Coba kita dengarkan Flattop 3. 1, 2, Nah, 3, 4, 5. untuk yang saat filter loader 40 di sini noise-nya itu sudah tidak terdengar lagi ya. Dan main audionya sudah sangat jelas. Lalu selanjutnya itu adalah window terakhir yaitu window Blackman di sini. Saya keluar terlebih dahulu. Nah, sini Blackman. Untuk Blackman itu mungkin yang pertama itu saya coba 20 filter aura. Saya simpan di Blackman 1. Nah, untuk Windows Blackman di sini untuk main lobe-nya frekuensinya lebih tinggi ya dibandingkan yang apa tadi? Flattop di sini. Ini mungkin untuk yang filter order 20. Lalu kita coba dengarkan. 1, 2,
3, 4, Untuk noise-nya masih ada di sini. Jadi saya coba untuk naikkan lagi ke 30. Masih sama ya untuk frekuensinya di sini 80. Saya coba dengarkan. Oh maaf sebelumnya ya udah. Jadi di sini dia masih Blackman 1. 1, 2, Nah, 3, untuk 4, Blackman 5, filternya saat sudah 30 itu sudah bagus ya. Mungkin 1, saya coba di sini 2, 25. 3, 4, 1, 2, Untuk 25 juga 3, noise-nya masih ada sih, 4, tapi tidak 5. terlalu banyak. Jadi mungkin yang pasnya itu 30 tadi. Terus saya buat yang 40 di Blackman 2. One, two, three, one, two, three, Mungkin sama 1, saja ya. 2. Jadi bisa dikatakan itu saat filter Aurora 30 itu sudah pada window Blackman ini sudah noise-nya sudah tidak terdengar jelas lagi, dan untuk main voice-nya sudah bagus. Nah, mungkin untuk percobaan seperti itu saja. Nah, selanjutnya mungkin ada tugas di sini pada laporan apa pengaruh jumlah koefisien pada filter Vir. Nah, mungkin jika kita lihat pada hasil filter Vir sebelumnya di grafik-grafik yang sudah kita buat di sini, untuk apa? Untuk pengaruh dari apa? Jumlah koefisien itu mungkin bisa dibilang yang ini ya, filter tolerance ini. Jadi mungkin semakin tinggi semakin tinggi nilai dari apanya filter ordernya, kita dapat dilihat itu pada side lobe-nya itu akan semakin banyak di sini. Nah, dia akan mengaruhi side lobe dan main lobe di sini. Jadi untuk side lobe-nya itu akan semakin banyak, dan untuk main lobe-nya itu mungkin bisa semakin mengecil jadinya. Nah, jadi dapat dilihat di sini kan untuk main lobe-nya pada saat yang ini tadi 5, bukan 5. Nah, untuk yang 20, lalu yang ini untuk yang 30, dan yang terakhir itu 40. Nah, jadi untuk main lobe-nya itu semakin kecil, dan untuk side lobe-nya semakin banyak bisa dibilang. Itu pengaruh dari filter ordernya. Lalu selanjutnya di sini apa pengaruh jenis window pada filter. Jadi kalau untuk pengaruh jenis window tentu saja bisa dilihat dari tiap grafiknya di sini kan. Nah, dia itu berpengaruh pada frekuensi dari frekuensi dari itu main lobe-nya dan side lobe gitu. Jadi kan pada saat rectangular bisa dilihat frekuensinya di sini, dan untuk yang window humming frekuensinya juga berbeda di sini, dapat dilihat untuk main lobe dan side lobe-nya. Lalu ada juga untuk flat top, dan untuk black window juga berbeda gitu untuk frekuensinya. Nah, yang terakhir itu desain window yang terbaik digunakan untuk melakukan proses filter. Nah, mungkin jika dilihat dari untuk proses filter yang paling bagus itu dikatakan itu adalah percobaan terakhir, yaitu Blackman window. Dimana kan pada Blackman window itu untuk filter order 30 dan ke atas selanjutnya itu noise-nya itu tidak ada terdengar lagi, dan dia itu
memiliki side lob yang paling terbaik ya, bisa dibilang di sini untuk side lobnya. Sedangkan untuk side lob yang window lain itu seperti ini tidak terlalu bagus ya. Jadi mungkin untuk filter yang terbaik menurut saya di sini adalah Blackman window. Nah, mungkin sekian saja laporan akhir praktikum PSD saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.